Salam Akademia, kembali bersama saya Christian Wiryadendi di channel YouTube. Pada hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kinerja atau performance management based on buku Herman Aguinis. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai chapter 6 berkaitan dengan Gathering Performance Information. Nah, sebagai pembuka di dalam buku Herman Aguinis, kita akan sama-sama membahas mengenai form penilaian kinerja yang harus ada untuk menilai kinerja karyawan. Nah, di dalam buku Herman Aguinis harus terdapat 9 komponen dalam menilai kinerja, atau terdapat form penilaian kinerja dan di dalamnya harus ada 9 komponen. Nah, yang pertama berkaitan dengan basic employee information, kedua adalah signature, ketiga accountabilities, objective and standards, keempat competencies and indicators, kelima major achievement and contributions, keenam stakeholder inputs, ketujuh employee comments, kedelapan developmental achievement, 9 developmental baik needs, plans and goals. Nah, dari 9 komponen tersebut kemudian ditambah ada fitur-fitur untuk mendukung dari komponen tersebut. Setiap penilaian kinerja, setiap komponen tersebut harus didukung oleh fitur-fitur tersebut. Nah, fitur-fiturnya apa? Yang pertama berkaitan dengan simplicity, kedua relevansi, ketiga descriptiveness, keempat adaptability, kelima comprehensiveness, keenam divisional clarity, ketujuh communication, dan ke-8 time orientation. Nah, baik dari komponen maupun dari fitur-fitur ini harus ada di dalam form penilaian kinerja karyawan. Apakah contoh bisa saya berikan, apakah ada time orientation-nya, apakah terklarifikasi dengan baik, apakah dikomunikasikan dengan baik, apakah penilaian kinerja tersebut adaptable terhadap kebutuhan yang saat ini, kebutuhan organisasi. Jadi jangan sampai form penilaian kinerja masih usang atau belum terupdate dengan inovasi atau pembaruan-pembaruan yang sudah ada. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam stage selanjutnya berkaitan dengan gathering performance information. Yang pertama berkaitan dengan appraisal period. Nah, pada periode penilaian ini, mungkin Bapak Ibu serta teman-teman baik yang ada di kantor, itu baik berdasarkan tahunan penilaian kinerja maupun ada yang dia setiap 6 bulanan, ada juga per kuartal. Jadi beda-beda. Dan di dalam buku Herman Aguinis pun dibagi menjadi 3. Baik dia penilaian kinerja secara full selama 1 tahun, kemudian diberikan penilaian apakah dia poor performance, apakah dia middle, so-so, apakah dia sampai good performance. Yang nantinya aspeknya akan ditujukan kepada mungkin promosi, mungkin mutasi atau demosi, berkaitan juga dengan kompensasi, dan next yang akan kita jelaskan pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa yang menyediakan informasi berkaitan dengan performance tersebut. Yang pertama, pastinya aspek yang harus diberikan informasi adalah employee atau karyawan itu sendiri. Nah, karyawan yang dinilai harus dilibatkan sehingga karyawan tersebut tahu di mana letak kekurangannya dia, di mana skill atau kompetensi yang harus ditingkatkan untuk mendukung job desk-nya dia. Nah, bila dia tidak dilibatkan, maka ada miskomunikasi, sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan kepada karyawan, ini ada kehilangan momen di sini. Nah, terus kemudian selain karyawan itu ada siapa saja? Yang pertama supervisornya, tentu saja N+1 dari karyawan tersebut sebagai seorang atasan, pasti atasan akan melihat apakah dia punya karyawan, ataukah dia punya staff atau anak buah di bawahnya sudah berkinerja dengan baik. Apakah tidak? Apakah malas-malasan? Apakah rajin? Apakah jujur atau tidak? Kemudian yang kedua adalah peers, sesama rekan kerja. Apakah dia hubungan komunikasi, hubungan kerja sama dengan sesama rekan kerja itu berjalan dengan baik? Adanya hubungan berkesinambungan. Yang ketiga berkaitan dengan anak buah, atau dia punya karyawan lagi di bawahnya, subordinates di bawahnya sendiri. Nah, apakah dia memperlakukan karyawannya dengan baik? Apakah dia mengencourage dia punya karyawan itu dengan baik, sehingga adanya transfer of training dari atasan ke bawahan, kemudian adanya penguatan kepada karyawannya sehingga akan mendukung aspek kinerjanya dia sendiri. Kemudian dilihat dari sisinya dia sendiri atau self appraisal,
atau yang menilai karyawan itu sendiri, dan terakhir adalah customer atau pihak dari luar. Apakah puas dengan produk yang dihasilkannya? Apakah puas dengan jasa pelayanannya kepada si karyawannya itu sendiri? Nah, dari beberapa komponen, dari 6 komponen ini yang akan mendukung di dalam penilaian kinerja dari karyawan tersebut. Sehingga kalau di kantor akan mengurangi tingkat subjektivitas karena penilaian itu 360 derajat, baik itu dari atasan, kemudian bawahan, rekan kerja, self sendiri maupun dari pihak ketiga. Apa saja keuntungan dan kelebihannya? Semua penilaian pasti mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Yang pertama, secara supervisor, keuntungannya supervisor akan mengetahui secara langsung dia punya kinerja atasannya karena kinerja bawahannya, karena setiap hari dia akan berkomunikasi terus-menerus, dia akan melihat kinerja bawahannya, tugas-tugasnya apakah dikerjakan dengan baik, kemudian apakah ada feedback atau umpan balik. Nah, dari situ dia akan mengukur kinerja karyawan itu sendiri secara langsung. Apa kelemahannya? Evaluasi yang dilakukan bisa bias. Adanya hubungan kedekatan bisa juga mempengaruhi penilaian tersebut. Dan ini juga dibutuhkan penilaian bukan hanya supervisor. Kedua, berkaitan dengan peers atau sesama rekan kerja. Nah, sesama rekan kerja punya keuntungan adanya teamwork, di mana sesama rekan kerja bisa saling memberikan feedback kepada sesama rekan kerja yang lain dalam rangka meningkatkan performance-nya dia. Tetapi mempunyai kekurangan, yaitu bisa mempengaruhi hubungan pertemanan karena sesama rekan kerja adanya bias. Oh, saya nggak enakan sama ini karena setiap hari saya pulang bareng atau setiap hari saya makan bersama. Itu bisa menimbulkan bias, adanya penilaian sesama rekan kerja. Kemudian penilaian subordinates mempunyai keunggulan karena berkaitan dengan developmental atau perkembangan dari pemimpin yang dinilainya, dalam rangka, oh ini curahan hati atau kira-kira kritik yang membangun atau saran yang membangun bagi pemimpinnya dia, bagi leadernya dia, dalam rangka development. Nah, disadvantage adanya atau kekurangannya adanya bias yang ditimbulkan, mereka takut jika misalkan menerima atau memberikan penilaian yang buruk, takut dirotasi, takut dimutasi, takut demosi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian self, seperti yang kita tahu, kalau self, kita bisa bias sendiri, nilai kita bisa bagus-bagusin, dan bisa juga menjadi kritik bagi diri kita sendiri, dan sangat banyak biasnya. Tetapi kita bisa, secara keuntungannya, kita bisa memberikan poin-poin penilaian yang penting di dalam diri kita secara lebih detail, karena kita bisa mengetahui diri kita sepenuhnya. Kemudian dari customer, keuntungannya itu lebih objektif karena pihak yang ketiga menilai langsung di kita, tapi kelemahannya membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk menggali informasi dari customer kepada perusahaan. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan penilaian error penilaian. Nah, di dalam buku Herman Aguinis dibagi menjadi dua, adanya ketidaksengajaan maupun kesengajaan. Dalam maksud error tersebut disengajakan supaya menjadi atau membuat motivasi karyawan tersebut jangan sampai mempunyai kinerja yang buruk. Nah, ada dua faktor tadi, kesengajaan dan ketidaksengajaan. Saya akan membahas dulu mengenai kesengajaan, di mana perusahaan bisa membuat kesengajaan atau faktor-faktor supaya mengencourage karyawan berkinerja dengan baik, memberikan motivasi yang baik. Misalkan karyawan tersebut ini dalam kesehariannya kinerjanya biasa-biasa saja, kemudian bagaimana perusahaan itu mengencourage, ayo dong bangkit yuk untuk mencapai kinerja yang baik. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu memberikan motivasi, baik berupa reward and punishment. Kita bisa menyiapkan reward, tunjangan maupun kompensasi jika bisa mencapai hasil yang diinginkan. Kita juga bisa menyiapkan, kalau Bapak Ibu suka lihat di perusahaan, di franchise makanan, itu suka dipampang lukisan, oh ini employee of the year atau segala macam.
Kemudian kita bisa konfrontasi terhadap karyawan yang sudah berhasil sehingga membuat semangat karyawan tersebut, oh saya mau seperti dia. Oh ini contoh sukses, orang yang sukses atau karyawan yang sukses. Oke ya, itu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan motivasi dari yang ini namanya rating inflation. Di dalam buku Herman Aguinis, dari yang biasa-biasa saja kita coba naikkan sampai dia top performance-nya dia. Kemudian kedua, dari faktor kesengajaan perusahaan itu adanya rating deflation, atau yang dimaksudkan adalah karyawan tersebut sudah berkinerja yang baik, tiba-tiba atau pada periode tertentu dia malah menurun. So, apa yang mesti dilakukan perusahaan supaya yang tadinya kinerja baik menjadi turun? Kita harus meningkatkan kembali kinerja karyawan tersebut. Caranya adalah kita bisa memberikan konsul apa yang masalahmu apa yang terjadi terhadap dirimu, sehingga bisa sama-sama membantu karyawan tersebut supaya membalikan lagi kinerjanya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan provide information. Oh, kamu lemahnya di sini loh. Oh, kamu track recordnya sudah mulai turun. So, kita harus bangkitin lagi semangatnya. Nah, itu adalah faktor dari kesengajaan yang bisa diberikan motivasi pada perusahaan kepada karyawan sehingga karyawan tersebut bangkit atau mempunyai kinerja yang maksimal. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan error, adanya intentional, adanya faktor ketidaksengajaan. Nah, faktor-faktor ketidaksengajaan bisa berakibat data atau penilaian tersebut menjadi salah. So, ketika penilaian sudah dibuat, perlu dilakukan penilai itu harus ditemukan. Adanya face to face terhadap karyawan. Oh, ini hasil penilaian ini dapat terkonfirmasi dengan baik sehingga karyawan itu mengetahui dan secara terbuka disampaikan sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, bagaimana cara untuk menghindari kesalahan dalam penilai? Nah, di dalam buku Herman Aguinis sudah terdapat beberapa cara untuk memberikan solusi kepada seorang penilai untuk dia bisa memberikan penilaian dengan baik, objektif dan tepat, dan bisa disampaikan kepada stakeholder, baik itu pimpinan, atasan, karyawan itu sendiri. Nah, yang pertama berkaitan dengan adanya information, kedua motivation, ketiga identifying, observing, kemudian bagaimana berinteraksi. Oke, saya akan coba bahas satu-satu. Informasi dibutuhkan bagaimana seorang penilai tahu mengenai metode penilaiannya dan aspek-aspek apa saja yang harus dinilai. Jadi jangan sampai dia tidak bisa atau dia tidak mengetahui informasi apa yang akan dinilai. So, perlu diberikan pelatihan. Kemudian adanya yang faktor kedua berkaitan dengan motivasi. Kenapa penilaian ini penting? Karena untuk menunjang karyawan. Karena agar berkinerja dengan baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar bisa dipromosi dengan baik. Tujuannya dia bisa mendapatkan kompensasi, reward, atau gaji bisa naik. Kita harus sampaikan. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengobservasi recording dan mengevaluasi performance. Nah, kita mengidentifikasi, kemudian kita observe, kemudian kita evaluasi mana yang perlu ditingkatkan kinerja dari karyawan tersebut, mana yang sudah baik, kita sampaikan secara detail dan terbuka. Dan yang keempat adalah bagaimana kita berinteraksi dengan karyawan ketika mereka menerima informasi penilaian kinerja tersebut. Kita sampaikan secara terbuka jika kita ada kesalahan, kita bisa memberikan feedback, umpan balik. Kemudian ini dibutuhkan supaya adanya face to face, adanya informasi disampaikan terbuka sehingga karyawan tahu di mana titik letak kesalahannya. Next year kita melakukan penilaian kinerja, diharapkan karyawan tersebut yang sudah dinilai salah misalkan tidak melakukan kesalahannya lagi 2 kali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam akademia.